hanya saja, nah inilah hanya sajanya itu. Itu kebijakan yang diambil dengan sangat mendadak, tidak melalui exercise lapangan, tidak melalui uji coba lapangan, tiba-tiba mata rantai dipotong di paling ujung, yakni pengecer. Di mana kita mengandaikan orang mau beli beras yang biasanya ada di warung, ada di depan, harus beli di gilingan padi, yakni di tingkat pangkalan. Sedangkan kita tahu pangkalan itu adanya di mana? Ada di kecamatan-kecamatan. Kan begitu? Maka pengecer itu adalah mata rantai terakhir dari distribusi. Dipotong sedemikian rupa cepat tanpa melalui persiapan yang lain, maka terjadilah kekacauan sehingga masyarakat yang memerlukan LPG 3 kg itu lantas menyerbu pangkalan. Dengan kemampuan pangkalan dalam konteks melayani mungkin pastinya tidak sempurna, sehingga terjadi panik buying, sehingga kesannya adalah LPG 3 kg hilang di pasaran. Sedangkan secara volume sebetulnya tetapi sekali lagi mekanisme yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM secara mendadak itulah yang mengakibatkan panik buying, sehingga terjadilah antri panjang betul. Karena tadi mata rantai terakhir dipotong dengan mendadak tanpa menggantikan infrastruktur atau mata rantai lain. Dan akhirnya dikoreksi kebijakan itu atas perintah Presiden, maka tetap dibuka mata rantai terakhir itu pengecer, hanya diformalkan fungsinya menjadi sub pangkalan, di mana nanti akan mengidentifikasi bahwa barang subsidi ini harus sampai by name by dress. Kenapa lagi-lagi ini dialamatkan atau yang berhak membeli LPG 3 kg itu hanya orang tidak mampu dan UMKM. Itulah fungsi nanti sub pangkalan, itulah yang mengidentifikasi sekaligus pembelinya. Jadi kita terima kasih bahwa telah dipulihkan kembali oleh pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo, sehingga sesuatu yang haru biru dalam utamanya 3 hari terakhir ini insya Allah mudah-mudahan sudah kembali normal. Sekali lagi kritik kita kepada Kementerian ESDM selaku regulator dan juga pembuat kebijakan agar hati-hati menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi harus melalui sosialisasi yang tuntas dan sebagainya kalau mau melakukan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang terjadi seperti kemarin itu tentang LPG 3 kg. Kemarin kami juga rapat kerja dengan Kementerian SDM dan juga hari-hari ini kita mulai membahas berbagai aspek tentang sumber daya mineral misalnya. Kita tahu sumber daya mineral kita adalah sangat terbatas dan itu menjadi modal pembangunan kita. Kita tahu dalam hal ekspor kita adalah ekspor komoditas, sebagian besar adalah juga di komoditas sumber daya mineral. Sehingga Komisi 12 yang dulu Komisi 7 adalah penyumbang terbesar dari PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Maka Komisi 12 sangat konsen terhadap tata kelola pertambangan yang hari-hari ini muncul luar biasa juga mengejutkan. Misalnya apa? Misalnya sebagaimana teman-teman wartawan tahu juga adanya penambangan-penambangan ilegal, bahkan ada penambangan emas ilegal sampai kurang lebih 700 berapa? Hampir 1 triliun lebih kerugian negara, dan itu divonis bebas. Bayangkan itu, berapa kerugian negara. Terlebih dari itu adalah kredibilitas aparat penegak hukum menjadi dipertanyakan di sini dengan keputusan itu. Itu juga kemarin kita sampaikan di depan Kementerian ESDM, dan sehingga ini memerlukan perhatian yang sangat-sangat khusus. Sekali lagi, tata kelola pertambangan akan kita cermati dengan seksama di Komisi 12. Makanya sekarang ini hadir kami dari diskusi tadi, karena hari ini juga ada rapat panja tadi tentang kelistrikan, maka ke depan akan kita cermati sedemikian rupa tata kelola pertambangan, karena ini barang tidak terbaharui, non-renewable, barang terbatas, sehingga memerlukan pengelolaan yang cermat. Ketiga juga masih menyangkut pertambangan. Kita punya modal di energi yakni berupa batu bara. Cadangan batu bara kita kurang lebih total 38 miliar metrik ton. Hari ini RKAB kita mencapai kurang lebih 800 juta
ton per tahun, tapi produksi tahun 2024 kemarin justru melebihi. Bagaimana juga tahun 2023 selalu melebihi dari RKAB. Nah, karena itu adalah energi, bisa menjadi energi primer kita di kelistrikan, batu bara ini, maka kita atur di Komisi 7 dulu dan sekarang Komisi 12, ada namanya Domestic Market Obligation atau DMO. DMO di batubara adalah 25%. Artinya produksi nasional itu kepada penambang batubara wajib hukumnya menyetorkan DMO-nya atau produknya 25% untuk kepentingan nasional. Dengan juga di-pack dengan harga tertentu yakni DPO, Domestic Price Obligation. Dengan harga batubara kurang lebih $70 per ton untuk GAR 7.000. Nah, tetapi melihat perkembangan akhir-akhir ini, DMO ini juga harus memenuhi aspek keadilan bagi penambang batu bara. Karena apa? Karena ada disparitas harga. Tadi DPO ya, Domestic Price Obligation, untuk PLN itu yang $70 per ton, sementara untuk industri lain adalah $90 per ton. Apa yang terjadi di lapangan hari ini? Timbul ketidakadilan. Bahwa DMO yang untuk kelistrikan yang harga batu bara itu lebih besar volumenya. Penugasan dari BUMN batubara, yakni adalah PT Bukit Asam ini secara khusus. Jadi rasa tidak adil. Ke depan maka kita minta kepada kita semuanya, DMO dan DPO yang merupakan tulang punggung dari pembangunan energi kita yakni batu bara untuk sementara ini, karena ini fossil fuel, itu harus adil bersifat. Jadi perusahaan-perusahaan yang lain harus juga membagi beban yang sama, tidak hanya dibebankan utamanya untuk kepentingan kelistrikan karena menyangkut hajat hidup orang banyak, itu hanya untuk dari Bukit Asam saja. Itu Bukit Asam adalah BUMN batubara yang selama ini sampai tingkat produksinya hampir 50%-nya hanya untuk memenuhi kebutuhan DMO. Sementara industri lain cukup 25% dan lebih banyak untuk kepentingan industri non-listrik, di mana tadi ada disparitas harga, ada selisih harga, ada 90 dan 70. Nah, inilah yang menjadi catatan kita agar Kementerian SDM bisa mengatur sedemikian rupa untuk memunculkan keadilan dalam konteks DMO dan DPO untuk batubara, sehingga tidak menumpuk tanggung jawab itu semata-mata hanya di BUMN batubara kita yakni Bukit Asam. Karena faktanya begitu, di mana sementara perusahaan-perusahaan tambang batubara yang lain yang besar-besar lebih banyak dia mensuplai di industri lain di luar PLN yang harganya ada selisih kurang lebih $20 per ton. Tapi untuk GAR tertentu nanti secara ekuivalen. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia melakukan sidak distribusi gas LPG 3 kg di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Bahlil mengatakan atas perintah Presiden Prabowo Subianto, pengecer gas melon diaktifkan lagi sebagai subpangkalan yang dikontrol Pertamina. Harganya berapa nih Bapak? Jadi sekarang kenapa kita mau begitu Pak? Ada sebagian laporan harga di tingkat rakyat itu sampai dengan 25.000 kan sampai ada yang kan kasihan kan bayar Oke, jadi sekarang dari pangkalan langsung ke masyarakat. Selain di kawasan Kemanggisan, Menteri SDM juga akan melakukan sidak di 5 pangkalan gas LPG 3 kg di Jabodetabek. Menteri SDM menegaskan pemerintah akan mengalihkan pengecer LPG 3 kg atau gas melon menjadi subpangkalan yang akan dikontrol Pertamina menggunakan aplikasi khusus. Upaya ini sebagai jalan tengah adanya penolakan sejumlah pihak serta upaya pemerintah menertibkan distribusi. Sebelumnya pemerintah memangkas penyaluran LPG 3 kg hanya sampai pangkalan, tak sampai tingkat pengecer. Kebijakan tersebut mendapat sorotan
karena membuat warga harus mengantre membeli gas LPG 3 kg di pangkalan. Atas perintah Bapak Presiden, saya baru ditelepon tadi pagi dan tadi malam kami diarahkan, adalah pertama memastikan LPG ini harus tepat sasaran dan subsidi harus tepat sasaran. Harganya harus terjangkau. Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi. Jadi mulai hari ini pengencer-pengencer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama sub pangkalan. Nanti Pertamina dengan SDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub pangkalan tidak dikenakan biaya apapun. Tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif untuk mendaftarkan mereka menjadi bagian yang formal agar mereka juga bisa menjadi UMKM. Demikian. Kriterianya Pak, Tidak, kami sekarang begini, ada sekitar 370.000 supplier sekarang. Ini semuanya kita angkat sebagai sub pangkalan. Kriterianya yang sudah beroperasi kita angkat semua jadi sub pangkalan. Sambil kita lihat ke depan. Andaikan pun ada yang mungkin tidak mengikuti, contoh dia jual harganya mahal, ya nggak boleh dong, harus dikasih sanksi. Jangan harga dibuat mau-maunya, nggak boleh. Ini dalam rangka memastikan bahwa pangkalan, subpangkalan menjalankan apa yang menjadi misi pemerintah untuk rakyat harus mendapat harga LPG kilogram dengan harga yang terjangkau. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut bahwa larangan pengecer menjual LPG 3 kg bukanlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar pengecer bisa kembali menjual LPG 3 kg sambil mengurus administrasi menjadi subpangkalan. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Tapi kan ini stoknya dinilai tidak langka ya, Bang Dasko? Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi tidak langka. Tapi yang dari pengecer dibeli ke pangkalan itu sampai mahal, Bang Dasko, 30.000 itu apakah ada oknum kenakalan atau seperti apa? Nah justru itu, makanya nanti ini regulasinya lagi diatur, nah supaya kemudian nyampe ke masyarakat itu harganya tidak mahal. Pemirsa, salah seorang warga tiba-tiba mengamuk saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memantau distribusi LPG subsidi di salah satu pangkalan di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Sambil membawa tabung gas 3 kg, warga tumpahkan keluh kesahnya di hadapan Menteri. Lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Udah ya. Akan sehat kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak. Kami menghormati negara kami. Salah seorang warga yang telah mengantre untuk mendapatkan LPG 3 kg mengeluarkan kekesalannya langsung di hadapan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sedang melakukan inspeksi mendadak di pangkalan LPG subsidi di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Kami menghormati negara kami. Ya. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar, Pak. Jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Di hadapan Bahlil, warga bernama Effendi ini mengaku sudah 2 pekan mencari tabung gas LPG namun tak kunjung dapat. Dirinya pun mengatakan tidak mempermasalahkan margin harga di pengecer, asalkan gas 3 kg mudah diperoleh.
Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya, niat saya itu baik. Ya, karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi Bahlil yang mendengarkan kekesalan warganya ini berjanji bahwa pengecer bisa kembali menjual tabung gas LPG sehingga gas mudah untuk didapatkan. Bahlil pun mengaku tidak masalah dengan protes warga lantaran pemerintah memang harus mendengar langsung keluh kesah warganya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. karena itu kita lakukan penataan. Ya, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi agar gas LPG 3 kg bisa kembali dijual eceran. Perintah itu langsung ditindaklanjuti oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, bahkan Presiden memanggil Bahlil ke istana. Kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa. Ini kan ada hasil audit dari KPK ini, bahwa salah satu penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengencer ini. Tapi udahlah, kesalahan itu nggak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Kami Kementerian SDM yang harus mengambil alih tanggung jawab. Pasca menuai keresahan di masyarakat akibat pembelian gas LPG 3 kg, Presiden akhirnya memerintahkan gas LPG 3 kg untuk kembali dijual eceran oleh pedagang. Hal itu diputuskan Prabowo usai mencermati kesulitan dan antrian yang dialami warga di sejumlah daerah. Presiden kemudian memutuskan agar tabung bersubsidi itu kembali dijual di tingkat pengecer. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali, sambil kemudian pengecer itu dijadikan sepangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Menanggapi hal itu, Menteri ESDM mengklaim kajian terhadap perbaikan distribusi gas LPG 3 kg telah dilakukan sejak tahun 2023. Bahkan, perubahan kebijakan itu muncul dari hasil audit BPK yang menemukan adanya penyalahgunaan subsidi. Jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023. Ini kan ada hasil audit dari KPK ini, bahwa salah satu penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengencer ini. Tapi udahlah, kesalahan itu nggak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Kami Kementerian SDM yang harus mengambil alih tanggung jawab, dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan, penataan. Dan perintah Bapak Presiden adalah wajib untuk tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak cepat gitu. Berarti per hari ini pengecer udah bisa menjual lagi gas 3 kg? Pengecer sudah dinaikkan menjadi sub pangkalan. Meski sejak Selasa pagi, pedagang bisa menjual kembali gas 3 kg secara eceran. Namun, Presiden Prabowo Subianto tetap memanggil Bahlil ke istana. Diduga, Prabowo memanggil Bahlil ke istana terkait kegaduhan yang timbul akibat kebijakan penjualan gas LPG 3 kg. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu di Istana Bahlil Lahadalia bertemu Prabowo Subianto bersama dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Bahlil mengaku berbincang tentang subsidi gas LPG dan mandat dari Prabowo kepadanya soal distribusi dan tata kelola gas LPG 3 kg. Bahwa LPG ini terjadi di saat kebijakan beliau menjadi Wakil Presiden di tahun 2000 periode pertama. Dan sampai dengan sekarang subsidinya belum ada perubahan. Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan. Di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih 8.000, sekarang sudah 16.000. Artinya subsidi kita sekarang masih sama dengan tahun 2024 atau 2025 yang lalu. Nah karena itu diharapkan tujuan kita ini kan subsidi besar 87 triliun ini diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi penataannya kan sekarang jujur kita katakan ada di tingkat sampai tingkat masyarakat itu dibeli sampai harga 25.000 per tabung. Harusnya kan perhitungan kami maksimal itu di angka di bawah 20.000, 18 atau 19.000. Ada yang sekarang langka itu beberapa bulan lalu 25.000, ada juga yang 30.000. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang. Jadi kita ini prinsipnya melakukan penataan agar subsidi niat pemerintah itu betul-betul terjadi di tingkat masyarakat dengan baik. Kami tahu kok ada oknum-oknum yang memainkan ini. Ini yang kita mau tata. Memang kalau kita mau tata sesuatu yang bengkok menjadi lurus, pasti ada dinamika. Tapi sampai kapan bengkok ini terus terjadi? Negara kita ini kan mau ingin menjadi lebih baik agar efisiensi. Kalau kita hitung ya, harusnya katakanlah 18.000, kemudian menjadi 25.000, berarti kan ada 7.000. Subsidi kita per kilo 12.000, per tabung subsidi kita itu 36.000. Kalau dia itu overnya kurang lebih sekitar 7.000 sampai 8.000, itu kan berarti sama dengan 20 sampai 30%. Berapa kali? Kalau 20% kali 87 triliun itu sudah sekitar 17 T lebih. Kalau 30% berarti kan 26 T. Subsidi yang tidak tepat sasaran dari LPG. Sampai kapan negara kita mau seperti ini? Ini yang kita lagi tata sekarang. Jadi tadi saran Pak JK, ya Pak JK menyampaikan bahwa penataan itu penting. Penataan itu penting ya, kira-kira begitu ya. Yang menjadi kritikan bahwa sosialisasi sekarang gini. Pengencer yang tadinya pengencer kita jadikan menjadi sub pangkalan. Kenapa? Karena kan alurnya begini loh. Dari Pertamina menuju ke agen itu harganya sekitar 12 sampai 13.000. Dari agen ke pangkalan harganya itu kurang lebih sekitar 16.000 atau 17.000. Nah sekarang itu masih bisa dikendalikan oleh Pertamina, masih bisa dipantau. Dari pangkalan ke pengencer itu di situ yang susah Pertamina kendalikan, nggak ada instrumennya, dan itulah harganya terjadi sampai dengan di atas 20.000, bahkan ada yang 30.000 kadang-kadang, bahkan ada yang dioplos. Nah dengan mereka menjadi sub pangkalan maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya. Verifikasi yang disampaikan Bapak tadi sebelumnya itu gimana Pak? Apakah akan menjual si sub pangkalan itu sendiri Pak? Verifikasi yang nanti Bapak, tadi kan Bapak sampaikan nanti akan diverifikasi sub pangkalannya. Bentuk verifikasi kayak gimana itu? Kan ada IT. Pertamina mengontrol pangkalan itu kan ada IT-nya, ada teknologinya. Nah IT-nya ini akan ditempatkan langsung oleh Pertamina. Nah tidak ada biaya yang dikeluarkan sedikit pun oleh sub pangkalan. Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita melihat perkembangan beberapa waktu ke depan, udah pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami kepada rakyat, agar uang negara yang disubsidi itu betul-betul tepat sasaran, jangan ditikung di belakang. Itu maksudnya ya. Persoalannya ketika pengecer tidak boleh berjualan, tetapi sub pangkalan ini belum aktif, belum ada, dan akhirnya sampai kamu ini dari tadi saya ngomong kamu nggak dengar ya. Pengencer itu dinaikkan menjadi sub pangkalan.
Jadi nggak ada lagi pengencer yang nggak bisa jalan. Jadi semua pengencer dari 370.000 itu semuanya menjadi subpangkalan. Nah, nanti dalam proses berikutnya kita melakukan pendampingan agar mereka tertib. Bagi subpangkalan siapa yang tidak tertib mengikuti aturan akan pasti dilakukan evaluasi, penilaian agar betul-betul subpangkalan ini adalah yang bertanggung jawab terhadap bagaimana penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran. Ya. Bagaimana baru dari Pak Presiden? Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Sebenarnya paham Pak, mestinya kesehatan pemerintah itu bahwa untuk agar tepat sasaran. Tapi yang jadi masalah itu sosialisasinya Pak. Pak, jadi yang jadi masalah itu bahwa ini tuh kurang sosialisasi Pak. Padahal proyeksi penghematan anggaran dari pangkalan Pak. Pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Meski telah ada instruksi untuk pengecer bisa kembali menjual gas LPG 3 kg, puluhan warga Depok, Jawa Barat masih mengantre untuk mendapatkan gas di sebuah pangkalan. Hal yang sama juga terjadi di Tangerang, Banten, hingga antrean warga harus dijaga ketat polisi. Antrian puluhan warga yang ingin membeli gas LPG 3 kilo ini mengular di sebuah pangkalan gas yang terletak di Jalan Warujaya Raya. Pasokan gas yang baru diturunkan dari truk langsung diserbu warga. Warga yang ingin membeli gas ini pun harus menyiapkan KTP dan hanya bisa membeli 1 tabung saja. Sejumlah warga mengaku kecewa lantaran gas LPG 3 kg susah didapatkan. Kan ini agen nggak selalu buka 24 jam. Kalau yang warung buka kan ada yang 24 jam, model saya juga kan 24 jam. Kalau habis malam beli kemana? Kalau ada kan ada warung 24 juga ya. Kan beli bisa yang dekat. Antrian warga untuk mendapatkan gas LPG 3 kg juga terjadi di Jalan Palem Raya, Cibodas Baru, Kota Tangerang, Banten. Antrian yang terjadi sejak Selasa pagi ini terjadi di salah satu pangkalan LPG subsidi. Antrian gas kali ini lebih tertib dibanding beberapa hari sebelumnya karena aparat gabungan TNI dan Polri turut mengawal pendistribusian LPG 3 kg. Sejumlah warga berharap bisa lebih mudah mendapatkan gas LPG 3 kg seperti sedia kala. Dari Depok, Jawa Barat dan Tangerang, Banten, Iyung Rizky, Sukron, iNews melaporkan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ahmad Muhtasyar mengatakan tidak ada kelangkaan gas LPG 3 kg di sejumlah wilayah. Namun ada penataan distribusi yakni meningkatkan status pengecer gas LPG 3 kg menjadi subpangkalan. Penataan distribusi tersebut bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Mulai hari ini akan seperti sebelumnya. Dan sebenarnya tidak ada yang kelangkaan LPG itu nggak ada. Barangnya ada. Cuma memang kita merubah sistem yang dulunya pengecer boleh menjual,
dilarikan ke pangkalan. Harapannya apa kalau misalnya kita masyarakat harus membeli ke pangkalan supaya LPG yang subsidi 3 kilo ini bisa tepat sasaran. Gitu loh. Nah memang perubahan itu membuat sedikitlah 1-2 hari ini belum terbiasa. Orang yang biasanya membeli dekat rumah harus membeli agak jauh mencari pangkalan. Tetapi sebetulnya ini tujuannya bagaimana kita menyalurkan LPG yang subsidi ini bisa tepat sasaran. Namun karena kondisinya 1-2 hari ini menjadi belum terbiasa masyarakat sehingga ada antrian, kita kembalikan lagi dengan suatu sistem yang sama di mana pengecer boleh menjual, namun itu ditingkatkan statusnya menjadi sub pangkalan, gitu kan ya. Nah mekanismenya sama, pengelolaan distribusinya sama, hanya saja dengan ditingkatkan menjadi sub pangkalan, artinya semua secara digitalisasi bisa terkontrol, yang hanya tadi sampai pangkalan bisa sampai sub pangkalan. Tujuannya apa digitalisasi? Mengcover itu.